Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di mata kuliah pemrograman 3. Baik, akan saya lanjutkan materi kita. Sekarang teman-teman boleh dijalankan aplikasinya, terus kemudian login sebagai admin ya. Nah, pertama-tama kemarin ada yang request ingin menampilkan ini apa nama dari local storage. Oke, kita coba ya. Teman-teman boleh lari ke sini, ke my layout ya. Nah, ini adalah coding untuk menampilkan data dari user yang sedang login. Nih, ini yang sedang login berarti admin move app. Teman-teman tinggal ganti ujungnya ini sesuai nama model kalian. Ya, coba kita buka database-nya dulu. Misalnya nih ya, ini ada username. Nah, dia username-nya admin. Kemudian kalau teman-teman tampilkan data yang lain itu bisa. Oke, kita buka database-nya dulu. Silakan masuk ke user. Nah, email gitu. Berarti tinggal .email di sini ujungnya. Oke. Nih. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. $key.localstorage.getItem. Perhatikan di depan ini bisa beda ya. Kalau misal teman-teman lihat di index, kita manggil local storage-nya gini, nggak pakai $key. Itu kalau kita naruhnya di script. Tapi kalau naruhnya di foo-nya seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya naruhnya di sini juga ya, nih makanya pakai this $key gitu ya. Kalau ini dia langsung $key, nggak pakai this. Oke. Nah, ini kita balikan nama lengkap. Nah, baik. Balik lagi dia. Oke, yang pertama kita akan membuat tampilan input ini. Sekarang kita ke halaman input barang. Ini input ini dihapus. Tuh ya. Boleh teman-teman hapus. Kemudian ini kita hapus. Yang pertama kita mau input judul film. Ya, hint-nya boleh dihapus. Ini boleh dihapus. Sisakan rules-nya saja. Oke. Yang di sini kita isi mohon isi judul. Gitu ya. Coba kita lihat. Oke, sudah jadi. Kemudian jangan lupa kita buat view model di bawah sini ya. Jadi ditutup kurung template ini. Kalian buka script. Kemudian data. Oke, kemudian return. Ini. Yang pertama kita mau punya form. Kita punya form. Oke. Ya, saya buat objek namanya form. Di dalam form ini saya punya judul. Gitu ya. Kita punya field yang namanya judul. Oke. Ini kita isi nilai defaultnya 0. Ini ya. Nah, ini kan kalau biasanya kita langsung di sini. Gitu ya. Gini kan. Nah, sekarang kita pakai yang kayak gini. Nah, cara manggilnya gimana di atas? Kalau teman-teman di sini langsung pakai view model, nya langsung judul film gini, dia nggak mau. Tuh, kosong lagi. Teman-teman harus manggilnya seperti ini. Form dot judul film gitu. Nah, ini kalau kita isi ya nilainya ketampung dia. Gitu ya. Nanti kita akan tahu mudahnya gimana kalau kita buatnya kayak gini. Oke, kemudian ini boleh teman-teman duplikat aja, di copy ya. Kemudian di paste di sini. Kemudian kita mau punya harga. Oke, kita buat dulu modelnya di sini. Harga defaultnya 0 ya. Form.harga. Kemudian kalau untuk harga kita kasih type-nya number.
kemudian di sini kita kasih harga gitu aja ya. Oke, kemudian ini beda rulesnya, ini gini gitu ya, mohon isi harga. Kemudian paste lagi, kita mau punya tahun, tahun. Oke, ini 0 juga defaultnya. Kemudian di sini tahun, ini tahun, kemudian di sini mohon isi tahun. Oke, lalu kita punya lagi yang namanya genre. Nah, untuk input genrenya kita mau pakai ini. Teman-teman boleh buka Quasar, teman-teman cari key select ya, silakan pilih key select API. Kemudian kita pakai yang paling sederhana, kita pakai yang ini aja ya, nih gitu ya. Nah, ini key select. Kalau yang belum daftarin silakan didaftarkan. Larinya ke Quasar Conf. Kita lihat di sini, ini belum didaftarin ya, berarti kita daftarin dulu key selectnya. Kemudian kalau udah didaftarin, kita buat dulu di sini genre-nya 0. Oke, nah untuk optionnya kita boleh gini, option. Nah, ini kita buatnya array. Nah, gitu ya. Jadi optionnya ini nanti berisi pilihan yang bisa dipilih sama user. Misalnya kita action, ini kita enter aja biar enak lihatnya. Action, kemudian ada lagi misalnya adventure, kemudian ada lagi komedi misalnya, kemudian ada lagi drama, fantasi gitu ya. Oke, nah di sini kita ambil code yang ini, yang nomor 2, key select field ini. Silakan di copy ya, kemudian di paste di sini, paste. Kemudian ini biar rapi kita buat strukturnya gini ya. Oke, ini kita kasih pilih genre. Kemudian option di sini, perhatikan di sini option. Ini kita manggil ini option genre. Ya, di copy aja biar aman. Kemudian di paste di sini. Model ini kita isi yang di form.genre. Jadi genre ini akan menampung salah satu pilihan user. Kalau option ini kan berisi semua pilihannya. Kalau yang di sini ini akan menampung salah satu optionnya aja. Coba kita lihat ya. Pilih genre. Nah, tuh. Nah, sip ya. Nah, option genre-nya ini itu dari sini. Nah, genre ini yang nampung ini nih. Nih, ketika kita pilih action, nah tulisan action ini akan ditampung sama si yang di sini form.genre. Gitu ya. Kemudian setelah genre kita punya rating ya. Teman-teman boleh logout dulu. Kita lihat di usernya yang biasa. Ya, ini ada judul filmnya, kemudian nanti ada harga ya kita tampilin. Ini genre, nah ratingnya ini kita buat juga. Kita logout lagi, kita ke admin lagi. Kita mau punya rating, teman-teman ke Quasar lagi, search key rating. Nah, kita pakai yang ini ya, yang bintang ini. Tuh, kita copy aja. Ini key ratingnya. Kalau key rating kayaknya kita udah daftarin ya. Boleh dicek lagi di Quasar. Ini udah ada nih key rating, jadi nggak perlu lagi didaftarin. Balik lagi ke sini, kita kasih lagi di sini. Nah, di sini kita buat model lagi namanya rating. Ratingnya kita defaultin 0 ya.
Di sini view model, gimana manggilnya? Form dot rating. Gitu. Oke, max-nya 5, colornya primary. Kita lihat di input. Nah, jadi gini. Nanti si admin akan menentukan berapa rating film ini. Mungkin kita kasih keterangan ya di sini biar rapi. Ini kita cut ini ya, di cut. Kemudian teman-teman buat div seperti ini, gitu. Terus di paste coding ininya, ratingnya tadi. Di sini divnya kita kasih kelas namanya flag. Ya, di sini kita kasih tulisan biar nggak bingung usernya, pilih rating. Nah, gini ya. Kasih jarak, kita kasih kelas di sini key mlmd. Dah. Oke. Kemudian di setelah div ini kita punya deskripsi. Kita akan pakai yang namanya text area. Di sini nih. Pilih yang ini nih. Input basic feature text area. Klik. Nah, ini nih. Ini text area nih. Boleh di view source, di copy ke inputnya, di paste di sini. Ini ya. Kita punya di sini model baru namanya deskripsi gitu ya. .20. Kita form dot deskripsi. Oke, namanya kita kasih label namanya deskripsi. Kita lihat. Sip ya. Kemudian yang terakhir, ini kita mau buat upload gambarnya. Nah, teman-teman boleh cari key file. Oke, pilih yang ini, file picker v18 plus key file API. Oke, ke atasin sampai kita ketemu yang kita pakai yang ini aja, yang simple. Ini ya. Klik, kemudian pilih yang nomor 2 yang ini. Oke, di copy, kemudian di paste di sini. Key file ini kita udah pernah pakai ya di tampilan user. Kemudian modelnya kita buatnya jangan di sini, jangan di form, karena nanti kita beda ngirimin ke backendnya. Jadi teman-teman boleh buat di luar key form, namanya image kosong. Nah, terus kemudian panggil di sini image, dikasih label boleh. Labelnya apa ya? Upload gambar. Gitu ya. Coba dilihat. Nah, ini sip ya. Kemudian kalau boleh saya tambahkan sedikit. Ini biar bukan verifikasi, validasi. Jadi biar yang diterima itu cuma JPG atau gambar aja. Boleh di sini kita search namanya ESOP. Nah, kita boleh bukan ini, mana ya? Kita cari. Nah, di sini nih, ini ada restrict to image gitu-gitu ya. Nah, jadi kita ini gunanya untuk memfilter filenya biar user nggak ngupload file selain gambar. Gitu ya, nguploadnya .jpg atau image. Oke, silakan di save. Kemudian lihat ke sini. Nah, ini kalau formatnya nggak gambar, coba dilihat teman-teman. Ini saya nggak bisa diklik nih. Nih. Cuma gambar aja yang bisa. Oke, silakan di refresh. Ini udah bisa. Nah, sekarang kita akan buat backendnya dulu untuk input gambar ini. Ini biarkan dulu tampilannya udah jadi. Ya, tampilannya udah jadi. Kemudian, ini agak lebih dikit ya. Teman-teman boleh ke kelasnya. Boleh key
kita kasih, oh bukan di sini. Kita di atas itu harusnya punya nih di formnya kita ngehandle. Ini kan key call LG, kita kasih LG 6 key call. Kemudian key call ini key call ini. Nah, gitu ya. Udah rapi ini. Sip. Sekarang teman-teman boleh buka backendnya. Oke. File, new window. Nah, ini backendnya. Kemudian sekarang kita yang pertama kita buat modelnya dulu. Teman-teman boleh ke model, klik kanan, new file. Kita namain modelnya movie ya, movie.js. Oke. Selanjutnya kalian boleh lihat contoh codingan yang di user ini ya. Kita gini, cons mongose sama dengan require mongose. Cons sama dengan require sama dengan mongose dot sema. Kemudian cons movie sama dengan new sema gini. Oke. Yang pertama kita tadi punya yang namanya judul film. Oke. Ini type-nya string ya. Kemudian kita punya harga. Ini type-nya bukan string tapi number. Terus tahun ya. Tahun ini kita buat type-nya string aja ya. Type-nya string. Sebenarnya kita boleh kasih gini juga nih. Default-nya new date dot get full year kemudian dot to string gitu ya. Ini boleh, kalau ada yang mau nyoba seperti ini boleh. Cuma untuk basic, untuk belajar boleh kita deklarasikan gini aja. Udah, nggak apa-apa ya. Kalau pakai cara yang tadi ini juga boleh. Kalau bingung ini untuk apakah outnya ya, kalau ini sebenarnya untuk ngambil tanggal terus nge-get tahunnya aja terus jadiin string gitu. Teman-teman kalau ada yang mau coba pakai ini boleh. Untuk latihan kita pakai yang ini dulu. Kemudian kita ada genrenya type-nya string. Kemudian kita punya rating ini bentuknya angka. Jadi rating yang kita simpen ini nih, yang kita tangkap value-nya itu angka. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini type-nya berarti number, default-nya 0. Oke. Setelah rating kita punya deskripsi. Deskripsi ini type-nya string. Kemudian yang terakhir kita punya image. Gambar itu yang kita simpen nanti hanya nama gambarnya. Ya, silakan diekspor. Modul.export sama dengan mongose.model ya, dalam kurung ini nama tabelnya movie, movie schema. Oke. Sip ya. Kemudian kita buat controllernya. Oh, sabar. Sebelum kita lari ke model, kita harus buat fungsi atau file tersendiri yang akan menghandle uploadan dari user. Oke. Kita Ctrl C dulu ininya. Kita mau pakai yang namanya multer. Teman-teman boleh search di sini penjelasannya npm multer.
Ini penjelasan lengkapnya. Kalau ada yang mau mempelajari lebih lanjut, nih ya, tuh penjelasannya. Oke, kita copy ini, kita install di sini ya. Kemudian kita siapkan satu file di sini, klik kanan new file, boleh dinamain upload config.js. Oke, kita jalanin aja ininya, nggak apa-apa. Nah, di sini kita panggil multernya. Multer sama dengan require. Nah, gini. Kemudian kita punya path. Oke, path sama dengan require path. Kemudian kita akan batasi gambar yang diupload ya. Max size-nya itu 2 MB. Ya, segini. 20.000 ya. Jadi 20.000. Kemudian kita punya fs sama dengan require fs. Kemudian kita punya const, kita di sini aja, const storage sama dengan panggil multernya dot dict storage ya, buka kurung. Terus kita destination ya, destination itu function, ini boleh, ini juga boleh function. Kita pakai ini aja, rec, file ya, callback ya. Sorry, gini ya. Kemudian cb itu callbacknya adalah 0. Kemudian nah, kita mau simpen gambarnya di mana? Nah, kita mau simpen gambarnya di sini. Kita buat folder baru namanya statics. Ini itu ya. Jadi di sini titik statics gitu ya. Sip. Kemudian di sini koma, kita punya file name. Ini file name-nya sama kayak atasnya. Kemudian kita kasih callback-nya 0. Nah, namanya ini kita mau buat nama acak dari tanggal ya. Kita gini, new date dot to isostring ya, titik replace, salah ya, bener, replace buka kurung ya, slash yang ini, kemudian titik 2 slash lagi g, koma, petik 1 strip gini ya. Kemudian kita plus gini, path ya, dot, nih kita masukin format gambarnya ya, file .txt name buka kurung file dot original name ini ya. Oke, jadi ini akan fungsi file name ini akan merename gambarnya jadi nanti tulisan acak gitu. Oke, kita punya filter file lagi di belakang, file filter ini sama rec ini ya. Teman-teman boleh membuat sebuah logika sederhana seperti ini, if file dot mime type. Nah, mime type ini formatnya apa? Yang boleh hanya image slash jpeg ya, koma, bukan koma, atau image dot image png ini. Jadi yang boleh masuk cuma image jpg dan image png. Oke, kita callbacknya 0, true. Selain itu kita cb 0 dan false. Oke, kita buat const upload ya, const upload itu sama dengan kita panggil multer
dot multer gini, buka kurung, kemudian kita kasih storage-nya yang di atas, kemudian kita punya limit ya, limit pakai S seperti ini, file size-nya itu tadi max size. Oke. Nah, di sini kita mau punya fungsi tambahan namanya const check null. Jadi kalau gambarnya itu kosong, itu kita handle biar backend kita nggak error. File upload ini ya. Oke. If file upload. Oke, jika file uploadnya itu nggak ada itu undefined atau file upload nya itu null, kosong, nah, kita akan return nya kosong. Kalau selain itu kita akan kembalikan yaitu file upload ya, itu pasti array ke 0, kemudian dot file name itu ya. Yang terakhir kita akan buat satu fungsi untuk menghapus gambar. Jadi nanti misalnya filmnya itu dihapus, gambarnya berarti kita hapus juga. Image ya, tanda panah seperti ini, fs.unlink. Oke, kita kasih ini. Kemudian petik, kita pakai petik satu tapi yang kebalik ya, yang di samping angka 1, yang ini, bukan yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Kemudian titik gambarnya pasti ada di static ya, slash dollar buka kurung kurawal itu image gini. Kemudian kita ekspor sama dengan kita ekspor multernya, kemudian kita uploadnya kita ekspor juga, check nullnya kita ekspor, kemudian delete image. Oke, nah ini sudah. Nanti ini kita akan panggil di rootsnya. Oke, kita buat dulu rootnya seperti ini, namanya movie.js. Oke, silakan boleh ini di copy yang ini ya, gini. Kemudian di sini kita copy yang ini ya. Oke, di sini router. Nah, untuk upload kita pakai metodenya post dulu ya, untuk menginsertkannya. Kita pakai post, kita namanya /insert ya, /insert. Nah, tapi ada yang harus kita panggil. Tadi kan kita udah buat upload config ini. Nah, sekarang kita panggil const apa namanya, upload setting tadi ya, upload setting ya, upload setting sama dengan require titik ya, upload config gitu ya. Kemudian kita buat fieldnya, field sama dengan upload setting dot upload kemudian dot field ya, buka kurung, kita isi array ini ya. Kita buat objek, name-nya kita kasih image, kemudian max di sini max count itu 1. Oke, gini ya. Kemudian panggilnya di sini ya, insert koma. Nah, di sini kita panggil field tadi. Kemudian baru seperti biasa request. Kita const image name ya, sama dengan upload setting ya, dot check null. Kita cek null di sini. Kemudian rec dot files ya, terus nama fieldnya apa? Nama fieldnya image gini ya. Sekarang kita console log image name. Silakan di save ya. Ini kita coba dulu root kita berhasil apa enggak. Oh ya,
kita panggil dulu di index, jangan lupa. Ini ya, ini di copy boleh, silakan copy /movie, kemudian di sini apa, movie gitu ya. Oke, kemudian lihat lagi ke rootsnya tadi, roots movie, lognya diperhatikan, kemudian kita buka Postman. Oke, ini saya sudah punya contohnya ya, tapi saya buat baru lagi aja. Seperti biasa, teman-teman boleh klik yang plus ini. Kalau saya udah punya folder di sini, jadi tinggal klik add request ya. Ini insert. Oke, sama aja ya, nih masih kosong. Kalian boleh klik tanda plus ini ya, tuh sama hasilnya. Oke, di sini metodenya tadi post ya, panggil localhost, kemudian di sini portnya 5000 ya, kemudian /movie /insert gitu. Oke, kemudian kita masuknya yang ke form data, kita kasih key-nya itu image ya. Kemudian kalian klik di sini nih, kalian mouse-nya dekatkan ke sini nih, di sini nih kita bisa milih, ada tulisan teks ya keluar ya, kita bisa beli file. Nah, key image itu harus sama dengan ini ya, ini juga. Oke, sekarang kita select. Nah, ini saya udah download gambar Titanic nih, teman-teman boleh download juga ya melalui Google seperti ini, search aja Titanic gitu ya, kemudian klik image. Nah, silakan di download atau poster gitu. Nah, ini banyak tuh, silakan di download sampel gambarnya. Ini saya udah punya yang ini ya, saya open, saya send. Di sini kalau teman-teman lihat, ini kelihatan ya namanya jadi ini ya. Tadi nama filenya itu apa? Nama filenya titanic.jpg ya. Nah, di sini ya teman-teman lihat tuh, namanya berubah. Oke, kalau kalian lihat di folder static, gambarnya ke-upload. Oke, close. Sekarang kita hapus ya, coba ya. Saya delete nih. Ya, kosong ya di folder static, nggak ada apa-apa. Kita kirim lagi, ini cancel, kirim lagi. Nah, dia ke-upload gambarnya di sini dengan nama yang namanya pasti beda. Oke, file upload kita sudah berhasil. Oke, file upload kita sudah berhasil. Kemudian sekarang kita kan kalau teman-teman upload, kalian bisa konsol gini ya, rec.body ya. Teman-teman bisa kirimkan body di sini, misalnya judul film ya. Nah, ini namanya, ininya boleh di mute dulu, ini dihapus biar nggak error untuk sementara nih. Nah, nanti berarti teks ini ya, rec.body-nya akan kita gabungkan dengan ini ya. Ini saya balikan lagi, berarti rec.body akan kita tambah dengan image name ini. Nah, caranya gimana? Kita akan pakai namanya fungsi object assign. Teman-teman buat const data sama dengan ya, object.assign ya, object.assign, kemudian kita buat di sini tuh. Nah, nanti ini ada yang beda sedikit. Nanti kita ngirimin di sini ya, ngirimin body-nya itu nggak kayak biasanya. Kita akan pakai form data. Nah, terus kita akan convert itu ke JSON. Jadi di sini harus json.stringify rec.body gini. Nah, kemudian teman-teman boleh tambah data. Nanti saya jelaskan di front end ya, ini kenapa data. Oke ya. Kemudian di sini koma, buka kurung kurawal.
image titik 2, kita isi image name. Oke, sekarang kita lari ke controllernya. Kita buat dulu, klik kanan, new file, movie.js. Oke, kemudian kita panggil const movie model gitu. Require /model/movie. Oke, kemudian oh ya, kita punya request response ya, const request response sama dengan require config. Oke, sudah, kita buat export. Nama fungsinya insert movie sama dengan data ya, tanda panah seperti biasa, new promise. Oke, kita akan movie model dot create. Nah, create data gitu ya. Dan ini tanda panah kita resolve request response ya. Kalau di sini berarti dia sukses ya. Oke, sukses, berhasil input movie. Kita kasih cut, kita reject request response. Kita lempar aja ke sini ya, request response dot kesalahan server. Belum ada error, server error. Oke, gitu ya. Silakan di save, kemudian ini dipanggil di sini ya, teman-teman panggil. Oke, panggil dulu di sini controllernya, const movie controller sama dengan require controller /movie gitu ya. Di sini movie controller dot insert movie ya, buka kurung data, kemudian then di sini res tanda panah res. Oke, ini result, jangan res.json result, kemudian titik cut ya, res.json err. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita coba di front end nya. Ini sudah, kemudian kita di script ya, di sini koma methods kita buat on submit ya, seperti biasa on submit ini. Oke, on submit ini untuk pas usernya ngirim akan mengupload data dan gambarnya. Oke, sekarang kita gini, kita panggil, tadi saya sudah jelaskan kita mau pakai namanya form data, const form data sama dengan new form data ini ya. Kemudian form data, nah ini yang beda nih ya, form data dot append. Nah, kita akan menyisipkan gambar ya, kita akan menyisipkan gambar kita yang di sini nih. Ketika user milih nih, saya misalnya milih gambar Titanic, nah append itu akan mengisikan gambarnya ke sini. Kita namain image ya, seperti key yang di postman-nya tadi yang di sini, image ya, koma this.image ini ngarah ke sini. Nah, image itu diisi dengan key file ini nih, gitu, paham ya? Oke, kalau sudah, kita append lagi form data. Nah, kita append data, jadi data itu akan kita isi yang form ini gitu, koma. Nah, tadi kita sempat lihat ya,
ada di sini JSON parser, JSON stringify. Oh maaf, di sini JSON parser. Sorry. Di belakang di sini JSON parser. Kemudian kita lari ke sini lagi. Yang di sini baru kita pakai yang namanya JSON stringify. JSON.stringify. Kemudian this.form. Jadi form ini akan kita rubah formatnya ke format JSON. Oke. Kemudian kita coba di sini this.$axios. Metodenya jangan lupa post ya, /movie /insert tadi ya. Koma. Nah, di sini yang kita kirim adalah form data. Sudah? Titik then res ya. Kita buat if res.data.sukses. Kita cek sukses apa enggak. Kalau dia sukses, kita $show notif ya, show notif. Yang pertama itu message-nya apa? res.data.pesan, warnanya positif ya. Yang else di sini boleh di copy yang ini, kemudian ini negatif jelas. Oke, mudah-mudahan gak ada error. Kita coba, boleh sambil dilihat inspeknya. Judul film Titanic misalnya, harganya segini, tahun 1999, genrenya drama, ratingnya bintang 5, deskripsinya tes. Saya upload gambar Titanic tadi, submit ya. Oh iya, sorry. Teman-teman boleh back sebentar, di back ya, linknya biar balik lagi, atau ke dashboard terus balik ke sini lagi gitu boleh. Kita ada yang lupa di sini, key form ini belum kita kasih add submit ya. Kita panggil fungsi on submit ini. Sip ya. Ini tadi lupa, judul filmnya Titanic, harganya 200.000, tahun filmnya 1999, genrenya drama, bintang 5. Ini tes saja isinya. Kemudian upload gambarnya, kita isi gambar Titanic ini, submit. Berhasil input movie. Nah, kita lihat di sini masuk ya gambarnya. Oh iya, kita lihat database-nya ya, ada movie. Oke, ini data saya nggak digunakan. Nah, oke, kita movie app ya. Nah, refresh di sini ya, database-nya movie app. Ini masuk ya, drama. Nih, genrenya drama, deskripsinya tes, nama gambarnya kesimpan, kemudian tahunnya kesimpan, judulnya kesimpan, ratingnya 5. Sesuai ya, semuanya sama. Oke, sampai sini paham? Oke, mudah-mudahan paham. Nah, tahap selanjutnya, Kak, gimana cara nampilin gambarnya? Gambarnya kan adanya di sini, di folder statik, sementara kita nanti nyimpen projectnya kan belum tentu satu folder. Nah, kita akan menampilkan gambar yang sudah diupload tadi itu melalui URL atau link ya. Caranya kita lari ke index. Oke ya, lari ke index, kita panggil di sini, kita panggil yang namanya path, const path sama dengan require path. Oke, kita taruh di sini ya, di atasnya course app ya gitu. Oh sabar, kita buat dulu direktorinya. Const directory sama dengan path.join underscore dir name, seperti ini ya. Yang mau kita buat public itu apa? Yang boleh dibaca di public? Tentu folder static ini. Jadi di sini kita isi /static/. Nah, jadi apapun yang ada di folder static itu nanti bisa diakses. Gitu ya. Kemudian di sini app.use
buka kurung express dot static dalam kurung directory. Cara manggilnya gimana kak? Gini, new tab, kita panggilnya gini, localhost 5000 ya slash static slash nama gambarnya boleh ambil dari database ini. Image ini kalian copy ya, copy kemudian paste di sini. Oke. Statics mana? Static sudah benar. Ini oke. Coba kita lihat lagi. Path the join dir name slash statics ya, static dot directory. Oh, nggak pakai kata staticsnya, maaf. Nah, jadi localhost slash. Nah, jadi nggak pakai nama foldernya, maaf, saya lupa. Gitu ya. Jadi langsung nama filenya. Jadi nggak perlu lagi manggil nama statiknya. Jadi apapun yang di folder statik karena udah kita deklarasikan di sini, dia bisa diakses seperti ini. Gitu ya. Nanti ini fungsinya untuk apa? Nanti kita akan belajar bareng. Oke, setelah itu teman-teman ini biarkan dulu sampai sini. Kita lari ke dashboard. Bukan. Dashboard itu untuk transaksi ya. Berarti kita akan punya satu layout baru di sini. Kita buat dashboard ini boleh kalian copy ya, di paste namanya data DVD gitu misalnya. Save ya, ini table gitu bisa nggak? Biarin dashboard aja deh. Kemudian kita buat root ya, root klik kanan, root di sini di copy, koma, enter ya. Data user ini kita ganti data DVD misalnya. Di sini data DVD. Ini admin, oke bener. Di sini data DVD. Save, kemudian error pasti. Klik kanan di admin, new file, data dvd.fu. Nah, data dvd.fu boleh ambil dari indeks ya. Indeksnya di Ctrl A, di copy, pindah ke data DVD. Paste. Save. Oke. Kemudian root name-nya kita copy, kita kasih ya. Ini data DVD kita copy, kita taruh di main layout. Di sini. Di name ini kita paste. Oke. Kemudian kita lari ke data DVD. Kita kasih judulnya data DVD. Data katalog DVD Anda. Ya, kita ubah di sini judulnya. Oke, kemudian kita lari ke kolom. Nih, kolomnya. Ini dihapus. Tadi kita punya berapa field? Kita akan tampilkan tahun, rating 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tapi ini kayaknya ini nggak kepake. Kayak gini. 7 ya. Berarti yang pertama kita punya judul film. Ini left. Kemudian ini judul. Oke, judul film. Kemudian fieldnya judul film. Oke, ini biarin. Kemudian ini boleh di copy ya, di copy, di enter. Di sini dikasih koma ya, jangan lupa koma. Oke, setelah judul film kita mau tampilin harganya. Berarti di sini name-nya ini ini tadi seperti ini ya. Kemudian yang ini name-nya harga. Di sini harga. Di sini harga. Oke, koma, paste lagi. Setelah harga kita punya tahun. Tahun, di sini tahun. Di
sini tahun. Oke ya, paste lagi. Di sini kita punya genre, kemudian di sini genre, kemudian genre. Oke, paste lagi. Ada deskripsi, deskripsi, kemudian di sini deskripsi. Sudah. Terus yang terakhir jangan lupa ada gambar. Sip ya. Satu lagi. Di sini kita punya aksi. Ini aksi. Sortable yang nggak usah. Yang ini juga nggak usah. Oke. Save. Lari ke sini. Data DVD sudah ya. Nih. Judul film, harga, tahun, genre, deskripsi, gambar, dan aksi. Langkah selanjutnya kita buat lari ke backend lagi. Oke, teman-teman lari ke backend. Di controller, movie controller, kita buat export .get all movie sama dengan ini new promise. Kita akan buat satu fungsi untuk mendapatkan semua data movie-nya ya. Movie model .find buka kurung, nah, seperti ini, kosongkan ya. Ini kita mau nyari semua. Then movie tanda panah resolve ya, resolve request respond .success with data ya. Kita udah punya kan success with data ini. Kita kirimkan datanya yaitu movie. Kemudian titik catch error reject request respond error server error. Oke. Save. Buka di sini localhost movie slash maaf, kita belum daftarkan rootsnya di sini. Kita buat ya router ke roots, kemudian ke movie ya, movie.js yang ada di roots, router.get ya, titik 1 slash get all movie, get all aja deh. Kemudian crash gitu. Terus kita panggil movie controller .get all movie, enter titik, then di sini result tanda panah res.json result. Oke. Catch error ini. Sudah, save. Teman-teman boleh movie slash get all. Dapat ya datanya. Coba kita input lagi. Misalnya saya mau download dulu Avenger Endgame. Ya ini boleh, ini di download ya, save image as, kemudian dinamakan Avenger, save. Kemudian teman-teman ke sini, judul film Avenger Endgame, harganya segini, harganya 400.000 misalnya, tahunnya 2019 ya. Genrenya itu action, ratingnya 5, deskripsinya keren gitu misalnya. Upload gambarnya nih, sip, submit, berhasil input movie. Terus refresh yang ini ya, nih dapat 2 ya datanya. Bisa dilihat tahun 2019, ratingnya 5, Avengers Endgame, harganya 400.000, genrenya action, deskripsinya keren, gambarnya ada. Kalau untuk pastiin boleh dilihat di sini ya, diklik yang ini tuh, masuk ya gambarnya. Sip.
Sekarang kita lari lagi ke front end, klik data DVD ini. Teman-teman boleh lari ke front end lagi. Data ini dihapus. Jadi data itu array gini aja. Sip ya. Kemudian ke sini koma methods. Kita punya fungsi getData. This dot dollar axios dot apa metodenya get slash movie, kemudian get all, then res console log res. Coba save, kemudian lihat. Oh sorry, dipanggil di sini. Kita buat created buka kurung function this dot get data. Nah gini. Oke, jadi pas halamannya dibuat, kita akan manggil metode ini, di save. Nih, dapat ya datanya di sini. Kelihatan? Datanya ini. Pesannya ada berhasil memuat data. Oke, seperti biasa kita harus parsing dulu ini if res.data.sukses. Kalau datanya sukses, nanti kita akan isi. Kalau nggak sukses, kita panggil this.$show notif res.data.pesan. Pesannya apa? Kemudian kita negatif, warnanya merah. Kalau dia berhasil, kita this.data sama dengan res.data. Nih ya, data masuk ke data, masuk ke data lagi. Kelihatan kan? Data. Res.data. Save. Oke. Kalau sudah, kita hapusin semua ini ya, GTD-nya. Sini sisakan satu GTD. Sisakan seperti ini. Name-nya ini apa? Oke, ini dihapus. Nggak boleh ada spasi. Judul film. Ini judul film. Sip ya. GTD ini kalian copy, silakan paste. Yang kedua itu harga. Di sini harga. Ya, kalau mau lebih bagus kasih RP gini titik, terus di sini koma strip. Gitulah ya, kurang lebih. Oke, kemudian di paste di sini kita punya tahun. Di sini tahun, save lagi, lihat lagi. Sip ya. Kemudian kita punya genre. Sini genre. Sip, Titanic genrenya drama, adventure, action. Paste lagi di sini. Deskripsi. Ini jangan lupa deskripsi. Save. Kemudian di sini ada gambar. Nah, di sini gambar kalau kalian ketik image gini cuma keluar nama gambarnya. Nah, kita harus pakai namanya key image. Oke, ke key image. Pilih yang paling basic. Ini yang paling basic, kemudian di copy. Ya. Di paste di sini. Gini ya. Kemudian spinner colornya white biarin. Nah, kita src-nya seperti tadi. Ya, teman-teman. Manggilnya gini. Local http titik 2 slash. Oh, ini gini. Oh, gini titik 2, terus ini dipetikin satu ya, localhost titik 25.000 slash ya plus, nah gini plus props.row.image ya, jadi akan dinamis dia tuh tampilkan. Nah, karena base URL ini kita akan pakai juga nanti, lebih baik kita deklarasikan atau kita buat secara global. Teman-teman lari ke store, kemudian ada index.js. Oke, teman-teman boleh buat di sini ya. Oke, maaf. Di sini ya. Kita pakai foo.prototype ya. $,
base image URL sama dengan petik 1 paste, save ya. Jadi kita tinggal panggil $base image URL. Ini bisa dipanggil di mana-mana nanti. Oke, kita balik lagi ke data DVD. Oke ya, src ini kita ganti, kita hapus semua aja gini, pakai kutip yang kebalik tadi, yang sampingnya angka 1 ini ya, dolar buka kurung ya, dolar base apa tadi namanya, image base URL slash ya, dolar buka kurung props.row.image. Udah seperti ini. Sorry. Yang undefined yang mana nih? Ini nggak perlu pakai slash lagi. Sorry. Oke, kita coba cari tahu. Mana tadi? Sini ya. Teman-teman boleh cek ini. Ini kayaknya ada yang error. Kayaknya ini kita nggak perlu slash ini ya. Silahkan di save, kemudian lari ke sini lagi, data DVD ya, dolar image base URL, kita slash ya, sorry. Tadi namanya apa? Maaf. Base image URL. Sorry, salah manggil. Sip ya. Oke. Kita copy KTD ini, paste di sini. Kita buat aksi. Kemudian di sini kita kasih key btn ya, ini dihapus. Kemudian di sini kasih label, misalnya edit gitu ya, slash. Oke, maaf. Ini kenapa genre key-nya aksi, key-nya gambar. Ini kita ada yang salah. Sorry, ini dihapus. Oke, gitu ya. Sip, edit gitu misalnya nanti ya. Kemudian di sini gambarnya kita hapus ini coba. Nah, sip. Kemudian edit, si icon, edit, kasih color, colornya warni, terus unelevate ya. Kemudian ini diduplikat, boleh copy paste, ini hapus gitu misalnya. Ini di sini delete negatif. Oke. Ini di cut, tombol button ini di cut, kalian buat div, enter, paste ya. Di sini divnya dikasih class, kelasnya itu row, terus key getter md. Sip, aman. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan buat fungsi editnya dulu. Oke, kita akan buat fungsi editnya dulu. Ini yang agak panjang. Pertama-tama kita buat dulu form editnya. Klik kanan ya di admin ini, new file, namain form edit.foo. Oke, isi form edit kalian boleh copy paste dari input barang ini. Silahkan di Ctrl A, copy.
balik ke form edit, paste, karena basicnya sama. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang di save, terus di sini diganti edit gitu ya. Kemudian kita akan buat backend sebentar. Balik ke backend, ke movie controller, kita akan buat export.getById sama dengan ID plus new promise ini. Oke, kita movie model.find one. Kita mau nyari satu yang objek ID-nya itu sesuai dengan ID. Tapi kalau kayak gini, ID-nya pasti kita ngirimnya string. Nah, maka dari itu kita harus buat yang namanya const object ID sama dengan require, ya, panggil mongose dot types dot object ID. Jadi di sini object ID, ya, dalam kurung ID. Oke, kemudian then movie respon sukses with data, ya, dalam kurung movie, kemudian titik catch error. Udah, boleh kita coba endpointnya, ya, di refresh, di copy nih, ini edit, kemudian di copy yang ini, ya, objek ID-nya, buka browser, kemudian tadi movie, sabar, lupa lagi, kita daftarin root dulu, ya, router.get, ya, get by ID /2 ID, ya, refresh, kemudian movie controller dot get by ID dalam kurung rec dot params dot ID. Oke, then result ini, terus catch. Dah, ini ya rootnya segini. Kemudian kita get by ID / kita paste tadi. Sip. Saya ngepaste ini, ya, nih objek ID ini saya pindahin ke sini. Dapat, ya, nih datanya. Kalau gitu balik lagi ke depan. Oke, balik lagi ke coding Vue-nya. Kita akan buat root. Oke, teman-teman perhatikan, buat root. Ini copy ke bawah. Data DVD ini kita ganti jadi misalnya form edit /2 ID. Di sini form edit DVD gitu misalnya. Di sini form edit. Save, kemudian di copy ini. Kalian copy ini, ya, name-nya. Lari ke data DVD, terus ini kalian titik 2 tuh. Ini sama dengan name-nya, tinggal di paste. Sip, koma params. Nah, di sini kita apa ya? Kita akan mengirimkan parameter. Oke, kita akan mengirimkan parameter params gitu, ya. Titik 2, objek bentuknya ID titik 2. Oh, ini banyak banget tutup kurungnya. Oke, ini nggak kepake, ya. Ini props.row._id. Nah, ini, ya, save. Kalau berhasil, kalian perhatikan link di bawah sini nih, dilihat. Itu akan ganti-ganti, ya, secara dinamis. Tuh. Yang ini 45E3, yang ini 5F61A. Sudah? Klik. Nah, dia akan pindah ke sini. Edit DVD. Nah, di edit DVD, form edit ini kita akan buat metode namanya getData juga. Gitu, ya. Ini this.$axios dot metodenya get, ya, /movie /get by ID. Tapi plus, nah, kita akan ambil parameter ininya nih untuk dikirimin ke backend. Plus this.$route, ya, dot params dot ID.
Oke, titik enter titik then rest console log crash. Coba kita lihat. Oke, kita buat created dulu di sini. Oke, sudah buat created, panggil this.getData. Oke, udah seperti ini. Silakan di save. Balik ke depan. Refresh. Oke, ada yang error sepertinya. Ya, di situ kita salah salah apa ya? Salah URL. Oke. Kita salah URL. Sekarang kita boleh console log dulu di sini. Ini yang nggak dapat apanya? Oh iya. Maaf. Di sini kita kasih slash satu lagi. Save. Ya, movie get by ID slash. Lihat konsolnya. Pesan berhasil muat data. Oke. Kita parsing dulu if res.data.success. Oke, kita kasih else ya. Kalau datanya nggak ada, kita cari dulu rootsnya. Kita akan lempar lagi ke data DVD. Ya, di copy ini name-nya data DVD ini. Kita akan lempar this.router.push ini. Jadi kalau datanya nggak ada, kita akan lempar ke data DVD lagi. Kalau datanya ada, ya perhatikan, kita akan isi this.form sama dengan rest.data.data. Oke, udah keisi semua tuh. Oke, udah keisi semua ya. Sip. Kemudian kita sekarang bedanya, kalau ini kan tadi movie insert. Nah, kita update ya. Namanya edit aja deh. Edit. Pasti kita harus butuh ID yang kita kirimkan. Ya. Slash di sini. Oke. Oh, ini boleh diganti kayak gini ya. Nih. Kita ganti pakai cara yang baru. Ini dihapus. Silakan blok semua ini. Pakai kutip kebalik ya. Set. Nah, yang this ini kalian blok. Kemudian buka kurung kurawal. Silakan diubah kayak gini. Ya, biar enak melihatnya. Sama ini juga dihapus saja. Kasih kutip ini. Gitu ya. Movie slash edit slash apa? Buka kurung $, buka kurung kurawal. Kita akan panggil this.route.params.id. Ya, ininya sama, semuanya sama. Kalau dia berhasil edit, ya bedanya di sini. Kalau dia berhasil edit, kita akan push routernya this.router.push. Name-nya data DVD. Gitu ya. Ini dikasih pasti. Oke, di save. Nah, ini pasti error. Kenapa error? Karena kita belum punya root ini di backend. Oke, kita akan buat dulu fungsi editnya ya. Pertama-tama kita lari ke rootsnya dulu. Oke, tadi sudah buat get by ID, kemudian di sini kita akan punya router. Metodenya put ya. Tadi slash edit slash .2 ID. Oke, seperti ini. Nah, di sini sama kayak insert, kita punya field. Ini ya. Oke, kita akan panggil const image name sama dengan upload setting dot check null buka kurung rec dot file, kemudian di sini image gitu ya. Kemudian kita buat seperti tadi, let data sama dengan json.parse rec.body.data. Oke. Nah,
Bedanya kalau edit, kita akan cari tahu si user itu ngupdate gambarnya atau enggak. Ya, kalau image name-nya itu kosong, ya, image name ini kan kita cek null ya. Kalau null, kalau nggak ada gambar, berarti kita akan buat variabel di sini namanya let change image sama dengan defaultnya false. Kita akan cari tahu dulu usernya ini ganti gambar atau enggak. Kalau dia nggak ganti gambar, gambar yang di sini akan kita hapus dan kita tipa dengan gambar yang baru. Kemudian di database namanya pasti akan kita update, gitu ya. Makanya kita if image name. Nah, berarti kalau dia image name-nya ada, jelas itu berarti usernya ngubah gambar. Dia ngeceng image. Kalau dia ngeceng image, datanya kita harus object assign. Ya, data, koma di sini kita kasih image name, koma old image. Old image ini data yang lama ya. Data yang lama akan kita hapus, gitu. Oke. Kemudian kita save dulu. Kemudian lari ke controller. Ya, teman-teman lari ke controller sebentar. Oke. Di sini kita akan panggil namanya, kita akan buat yang namanya fungsi edit. Export dot edit sama dengan, ya, kita butuh banyak di sini data, kita butuh ID, kita butuh, dan statusnya change image tadi. Si user ganti image apa enggak? Ya, new promise gini. Oke. Kalau sudah, kita movie model dot kita update one. Ya, update, ingat harus ada ID-nya. Kalau enggak nanti ke update semua datanya. Ya, kita sudah punya objek ID di atas. Oke, kemudian di sini koma data gitu ya. Ini change image nggak usah. Setelah, kalau sudah berhasil diupdate, ya kita kan then gini ya. Then fungsi kosong mana gini. Kita logikain if gitu ya. Change image. Ya. Kalau dia mengganti gambar, si user ini mengganti gambar, kita akan menghapus gambarnya. Fungsi hapus gambar ada di mana? Ada di upload config sini. Udah kita buat tadi ya. Sip, tinggal kita panggil di sini const apa? Delete image. Ya, sama dengan require titik-titik slash upload config. Oke. Sudah ada. Nah, tinggal kita panggil delete image. Kita butuh nama gambarnya. Nama gambarnya ada di data dot apa tadi? Alt image. Oke. Sip. Nah, tapi ini kita biar aman, kita harus buat dia asynchronous seperti ini. Oke, nggak usah. Sorry, maaf, nggak usah asynchronous. Ya, yang penting di sini langsung resolve. Resolve-nya request response dot sukses. Keborong berhasil edit. Catch. Ini kalau ada error atau yang lain-lain, boleh kita reject request response dot server error, intinya gitu. Sudah? Sip ya. Kita balik ke sini. Ini sudah. Kita langsung coba aja. Oke, ini gambarnya nggak saya ubah ya. Oke, perhatikan di sini. Ini 3 gambar di sini. Oke, data kita berapa tadi? 2 ya. Berarti 2Z sama 1Z. Iya, yang nggak kepake yang mana ya ini? Sabar. 19, 17, 18, 17, 52, 50. Nah, ini berarti nggak kepake nih. Hapus saja. Ya, silakan disamakan. Jadi sisa 2 gambar.
Oke, dua gambar ini nyarinya disamain ya. Yang ini itu sama nama yang ini namanya. Ini sama dengan yang ini. Jadi biar di sini kita nggak error, gambarnya tetap ada. Oke, saya mau ngedit film yang Titanic. Saya mau edit. Tes ini deskripsinya ini misalnya tentang kita isi deskripsinya tentang kapal tenggelam. Submit. Oke, kita ada error. Apa errornya? Oh, 404. Oke. Sorry. Di sini kita belum panggil ya. Kita panggil movie controller dot edit. Kemudian di sini data rec dot params dot id change image. Kemudian di sini then ya result tanda panah res.json result. Kemudian di sini cut err tanda panah res.json err. Save. Kita refresh dulu ini. Kita ganti gini dulu misalnya. Oke. Ini errornya kenapa? Coba kita lihat. Oke. Refresh. Kanan. Oke, sabar. Balik ke konsol dulu ya, balik ke konsol. Terus submit. Dia not found. Movie /edit. Coba kita. Oh iya, saya tahu di mana. Ini metodenya bukan post tapi put. Nah, film tentang kapal. Submit. Oke, masih. Oke. Movie. /edit. Oke. Benar. Oke, /edit ya. Coba kita tes di Postman dulu. Di sini console log AA gitu. Oke. Ini udah berhasil nih. Tapi cannot read property ID. Oke, ada error di sini, maaf. Di line 47. rec.params. Maaf, saya kurang huruf M. Kita langsung update aja. Berhasil edit. Terganti ya dia film tentang kapal. Oke, sekarang kalau saya edit, gambarnya saya samain ya. Saya samain dengan Avengers lagi nih. Jadi dua-duanya gambarnya Avengers. Di sini ada dua gambar. Coba kita edit. Berhasil edit. Nah, tapi gambarnya kok nggak keload ini. Tapi dia nggak update berarti. Ya, dia nggak update waktu gambarnya kita rubah. Oke, kita lihat di controllernya ya, movie controller. Oke, sabar. Oke, salahnya sepertinya bukan di situ. Di sini ya. Di rootsnya coba kita lihat. Change image true. Iya, bener. Rec.data ship ini image name. Oke, kita gini dulu. Kita console log di sini. Data. Save ya. Ini udah keganti. Oh, berarti yang nggak keupdate data yang di sini nih. 1Z sama 4Z. Oke, yang ini nggak keganti nih ya, yang Titanic.
Oke, boleh diedit, kemudian di upload gambarnya lagi yang Avengers boleh. Alt image-nya ini 2Z 8 2Z. Oke, kemudian yang ini yang baru. Oke. Sekarang kita refresh aja ini ya, kita ganti manual dulu gambarnya pakai yang ini biar nggak error. Nanti kita mau coba update lagi, kita edit ya, kita paste di sini gambarnya, pilih aja salah satu terserah namanya, tapi jangan yang nama yang ini ya, yang ini. Oh salah ya, nggak boleh, kita harus pakai nama gambar yang ini, yang ini, yang mana, yang 1Z itu punyanya si ini Avengers, jadi kita harus pakai yang lain. Update, kita pastikan dulu tampil di sini ya. Oke, sama ya, kita pakai yang ini, yang 4Z. Yang 2Z nggak kepake, boleh di delete. Oke, silahkan di delete. Nah, sekarang kita edit lagi yang Titanic, kemudian upload lagi gambarnya, balikin lagi ke yang Titanic, submit, kemudian kita lihat gambarnya ke upload ya. Image name nya 22Z bener, alt image nya itu 154Z. Oke, image nya oke. Kok nggak update tapi sabar. Nah, ini kita nyalakan lagi, data kita udah bener. Oke, ini dihapus, di save. Ini ada 4 ya, biarin aja. Oke, kita upload lagi. Apa sih ini errornya? Oke, oh nggak kayak edit ininya nih. Di sininya nih nggak kayak edit. Oke, coba saya cek sebentar. Resolve reject update one object id, data, then if change image data dot delete image, kemudian resolve. Oke, sudah benar harusnya ini. Gambarnya 4 ya, nggak kehapus yang gambar yang lama. Kita buat gini coba ya, kita edit. Oke, biar nggak bingung, yang filmnya kita yang edit yang ini aja, yang Avengers. Saya mau balikin ke, saya mau gambarnya saya ganti jadi Titanic ya, silahkan dia submit. Oke, ada apa ini diedit? Sebentar, saya cek bentar. Oke, di sininya dia nggak mau, ininya dia image-nya nggak mau berubah, image intinya. Coba saya lihat roots-nya sebentar. Const image name ya, add data, like berarti check image false, check image name ya. Oke. Save. Gambarnya ini kita hapus semua, silakan di delete. Kemudian datanya ini kita hapus semua juga. Kita upload lagi satu, ini kosong ya, kita sampel aja biar cepet. Tahun 2000 ya, kita upload yang Avengers, submit, balik ke sini, terus kita edit. Oke, pas edit saya mau cari tahu dulu, sabar,
console log data. Oke, balik ke depan. Saya mau ubah gambarnya jadi Titanic. Saya submit. Gambarnya udah 2. Oke. Image-nya jadi oh iya. Berarti kita oh iya. Salah, ini harusnya image. Nah, oke, teman-teman boleh rubah ini image ya, ini hidupin lagi. Terus ini dihapus, save. Kemudian 2 ini boleh di delete lagi ya, delete aja ya. Kalau kalian bingung datanya kosongin semua. Ini kosongin lagi juga. Oke, kemudian kita balik ke input DVD. Terus kita mau input deskripsinya yang beneran, coba ya. Deskripsi film Titanic ini ya. Ecak-ecaknya kita ambil ini seginilah ya. Kalian boleh isi Titanic, kemudian harganya 200.000, kemudian tahun berapa tadi? Tahunnya 1995. Genrenya drama, ratingnya full, deskripsinya P saja. Ini deskripsi dari Google. Upload gambarnya gambar Titanic. Sip, submit. Nah, pas submit ini sabar. Kalau mau rapi, teman-teman ke input barang. Pas submit, kalau dia berhasil, kalian this.$router.push. Kita pindahin posisi kita ke data DVD. Oke, sekarang balik lagi. Sekarang saya mau cari deskripsi film Avengers Endgame. Dah, saya isi Avengers Endgame. Gimana sih tulisannya? Oh, digabung Endgame. Harganya 300.000 misalnya. Tahun film 2019 ya. Silakan di copy sampai sini ya. Sip. Pilih genrenya action. Ratingnya kita buat beda ya, bintang 4. Paste, kasih titik, upload. Sip, submit. Nah, langsung pindah ke sini dia. Oke. Nggak apa-apa, ini teksnya kepanjangan, nanti saya kasih tahu caranya. Intinya yang editnya tadi udah berhasil. Coba kita lihat. Nah, gambarnya kan cuma ada 2 ya. Coba kita edit lagi ya. Yang Titanic kita edit, gambarnya saya ganti Avengers. Saya tuker gambarnya. Berhasil edit ya. Avenger 2 di sini. Edit lagi, saya balikin lagi ke Titanic. Submit. Ya, gambarnya tetap ada 2. Sip. Oke. Nah, ini yang tulisan deskripsi ini kepanjangan. Boleh teman-teman lari ke front end ya. Lari ke data barang. Data DVD, maaf. Terus deskripsi ini kita buatin kelas begini aja. Div. Ini kita pindah di dalam div. Gini. Gitu ya. Kelasnya itu ellipsis namanya. Kemudian kita kasih style max width 100 px. Nah, jadi akan titik-titik 200 deh. Jadi dia kalau panjang dia akan jadi titik-titik gini, biar nggak kepanjangan ngeliatnya kita. Sudah? Oke, aman. Sekarang delete-nya ya. Kita buat fungsi hapusnya. Seperti biasa kita lari ke backend dulu. Kemudian kita handle di controller dulu.
Kita movie.js, kita buat fungsinya export.delete sama dengan ya, buka kurung. Hapus kita cuma butuh ID ya, butuh ID aja, tanda panah. Enter new promise. Nah, untuk delete sebenarnya kita bisa ngirimin data ID dan nama gambar, itu boleh. Cuma yang di sini saya contohkan, saya mau nge-find dulu aja, find one. Saya mau find one ya, nyari data gambarnya, ID titik 2 ID ya, gini. Ini objek ID. Oke. Kemudian then di sini saya mau movie tanda panah gitu ya. Kemudian movie model. Nah, setelah movie model ini kita mau delete. Tadi udah nge-find, sekarang kita delete one. Oke. Underscore ID titik 2 objek ID. Ini ya. Sip. Kemudian di sini kita then fungsi kosong tanda panah. Nih. Kita delete image, fungsinya udah ada, movie.image ya, kita hapus image-nya. Kemudian di sini sukses, berhasil delete movie. Silakan di cut kalau ada error. Sip. Save. Ini gini aja, panggil di roots ya, jangan lupa. Kita mau buat rootsnya itu router, metodenya delete ya, buka kurung, slash delete slash titik 2 ID, koma. Ini nggak usah assign. Ini ya, kita cukup panggil controllernya delete ya, dalam kurung rect.params.id. Oke. Then result sama titik cut sama juga. Sip. Ya. Jadi di sini pas dia menjalankan fungsi delete, yang pertama akan mencari dulu. Ya, kalau udah datanya ketemu baru dihapus. Kemudian di delete image. Ya. Kalau nggak dicari dulu langsung di delete, nanti gambarnya dia akan numpuk di sini. Oke, saya mau coba input data DVD lagi. Ya, sampel aja ini. Genrenya drama, bintang 3. Avengers. Oke, saya mau delete data ini ya, yang SSSS ini. Oke, teman-teman boleh balik lagi sekarang ke front end. Ya, balik lagi ke front end. Nah, tentu kita akan bikin dialog sederhana ya. Dialog, pakai yang dialog Quasar plugin. Oke, kita lihat dulu pendaftarannya gimana. Framework, kemudian plugin, dialog ya, ke framework, kemudian kita ke sini ya, Quasar conf, kemudian ada framework, terus plugin. Nah, di sini koma gini. Sip. Pilih yang confirm. Nah, silakan ambil scriptnya, copy sini sampai koma sini, sampai sini sebelum koma ini. Balik lagi ke data DVD, kemudian kita punya metode baru di sini, koma paste. Kita delete movie gitu misalnya ya. Ini dihapus semua, sisain satu. Ini di sini konfirmasi. Di sini apakah Anda yakin? Oke, ketika oke, kita this $axios ya. Oke, di sini ada ID axios metodenya apa? Delete.
slash movie ya. Nih, pakainya petik yang kebalik, movie slash tadi slash apa ya? Maaf, saya lihat rootsnya dulu. Slash delete. Oke. Slash delete slash, nah sini yang beda, dolar buka kurung ID. Oke, klik then fresh. Oh, ini ya. Sip. If fresh.data.success. Oke, kalau dia sukses, kita panggil notifnya show notif fresh.data. Pesannya apa? Nah, kalau sukses dia positif. Kemudian kita lempar rootnya lagi ya, list.$router.push. Pushnya ke name ya, data DVD. Selain itu copy paste show notif ini, paste ya, res.data.pesan negatif. Oke, dia akan disimpan. Kita cobain ya. Delete movie ini belum dipanggil, panggilnya di sini ya. Di fungsi btn ini yang hapus ya, yang hapus. Teman-teman kasih add klik delete movie dalam kurung props.row._id. Oke, nggak ada masalah. Kita lihat dulu backendnya, ada 3 gambar, datanya ada 3 juga, harusnya kehapus. Kita coba ya, hapus. Oke, kehapus, cuman kita salah di sini. Show notifnya seperti apa sih? Oh, pakai dolar. Ini ya. Coba kita input lagi. Ya, kita isi asal-asal aja. Gambarnya gambar Avengers. Submit. Coba lihat backendnya. Tetap 3 ya gambarnya. Ini kita hapus. Oh, sabar. Hapus. Sorry. Ini nggak usah ngelempar ding. Ini tinggal this.get data. Ini aja. Oke. Refresh. Si SSS ini mau saya hapus. Kalau cancel nggak ada apa-apa, terus kita hapus. Sip ya, kehapus. Gambarnya di backend masih 2. Oke ya. Sip. Sedikit lagi. Teman-teman logout, pindah ke user. Dika 123. Ini mau tampilin di sini kita. Ya. Caranya gampang banget. Kita lari ke user, kemudian ke index. Kita buat di sini script. Oke. Ini script. Oh, di sini nih. Koma methods get data. Ya. Oke, di sini kita buat apa ya? Kita buat variabel yang gunanya untuk menampung semua data movie-nya, gitu ya. Oke. Paham ya? Untuk menampung semua data movie-nya. Kita buat namanya data, kedua array kosong, this.$axios.get. Di sini movie apa tadi? Get all ya. Then res tanda panah gitu ya. If res.data.success. Kalau dia sukses, saya mau this.data sama dengan res.data.data. Selain itu kita tampilin show notif res.data.pesan, koma jelas dia negatif. Save. Kemudian di sini ya, teman-teman perhatikan cardnya. Kita akan melakukan pengulangan ya. Di sini. Nih, call ini kita mau looping. V4
v4 sama dengan di sini movie, i in data. Ya, jangan lupa dikasih titik 2 key-nya i. Oke, di save. Oh iya, nggak ada ya. Kita belum buat created this.getData, koma. Sip, ada 2 ya. Ada 2. Tinggal kita buat dinamis datanya. Avengers ini gini manggilnya, movie dot judul film. Sip ya, keganti udah masing-masing. Kemudian ini view modelnya movie dot rating, kemudian kasih read only. Oke, yang endgame bener ratingnya 4, Titanic rating 5. Genre kita panggil movie dot genre. Sip ya. Sip. Kemudian deskripsinya, nah ini ada yang beda nih. Saya mau deskripsinya itu apa ya, di gini nih. Itu kita pakainya namanya key slide. Oh, bukan. Ini boleh search key card di sini. Nah, saya mau kayak gini nih. Tuh, keren kan? Jadi deskripsinya mau kayak gitu. Oke. Sekarang teman-teman boleh lihat codingnya. Nah, ini key slide transisinya di copy, naruhnya di sini ya, di bawah sini ya, gini ya. Di sini kita buat tampilkan deskripsi. Oke. Sip. Kemudian ini view modelnya. Nah, karena variable expanded ini nggak ada, jadi kita harus assign dia. Ya, data kita nggak punya. Nah, sebenarnya ini cara yang cukup udah advance ya. Cuman kalau kalian nanti di project kalian nampilin data, cukup kayak gini aja nggak apa-apa. Ya, nggak usah diikutin yang selanjutnya, langkah ini nggak apa-apa. Jadi ini saya mau buat gini. Dot map ya, rm aja deh. Movie ada mana? Dia objek, bukan, return object assign movie expanded. Oke ya, sekali lagi ini cara yang advance, jadi nggak perlu diikutin. Kalian cukup sampai coding sampai sini aja nggak apa-apa. Udah ya. Nah, untuk di sampel kali ini boleh ditulis-tulis saja ya, biar hasilnya tampilannya ya lumayan bagus lah. Movie.expanded. Oke. Save. Kemudian di sini kalian lihat ya, di sini error, kata dia lorem itu error. Ini kita ganti movie.deskripsi. Terus lihat lagi, is not defined model. Mana kita manggil model? Visual model. Sabar ya, saya cari tahu model mana tulisan model. Movie.expanded. Coba kita refresh. Yang pertama model. Coba kita copy. Kita cari kata-kata model. Oh, ini ya. Ini nih error nih. Kita kasih ya di sini model. Nggak apa. 0. Refresh.
Yang ini yang terakhir sekarang. Key slide transition kata dia, belum didaftarin. Kita daftarin ya di Quasar Conf yang komponen, koma, petik 1, paste. Key slide. Nih, samakan aja tulisannya ini. Sip. Oke. Terus balik lagi ke index. Maaf, ini dibuka. Ke user. Index ini. Di tulisan deskripsi ini, mana tadi tampilkan deskripsi, kita buat add click sama dengan movie dot expand sama dengan gini ya, coba. Oke. Sip. Kita kasih kelas ini nggak usah, ini tag caption ellipsis nya nggak usah, ini nggak usah, kita kasih gini aja ya, cursor strip pointer. Nah gitu ya, jadi pas tangannya kursornya didekatkan dia jadi tangan, klik ya. Kemudian ini teksnya jangan subtitle 2 ya, kita mau teksnya gray aja, coba gitu. Sip. Kemudian ini nggak mau ada separator ya. Kemudian ini nggak mau pakai keycard section, tapi saya maunya pakai div. Oke, diganti dengan div. Ini juga diganti ya, ini. Sip ya. Teksnya di sini teks caption. Sip ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman lihat, dia udah dinamis. Ratingnya sesuai yang diinput, tinggal gambarnya. Oke, gambarnya kita ini enter aja biar enak lihatnya. Terus ini dihapus. Ya, gambarnya ini masih statis kan? Ini gini. Gitu ya. src titik 2 src, petik kebalik tadi. Gimana tadi? Dolar. Namanya apa tadi? Data DVD. Dolar base image URL, atau ini kalian copy full juga boleh. Enggak ding. Ini aja. Ini aja di copy. Balik ke sini. Gini. Kemudian tadi pakai slash enggak? Iya, slash movie slash dolar buka kurung movie dot image tutup kurung kurawal. Sip ya, cuman gambarnya kurang. Kita cari KMG, kemudian teman-teman lihat di sini ada rasio. Ya, rasionya saya mau buat 16:9. Ya, paste. Untuk apa rasio itu? Oke, jadi sama. Nih, kasih rasio 16/9. Jadi gambarnya akan diubah seperti ini semua. Sip, ini udah kepanjangan videonya. Terima kasih, silakan dicoba. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke grup. Oke, semangat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.